Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kembali bersama saya Ahmad Duda, host di acara Gerbang Madrasah. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah pimpinan di salah satu lembaga di MAN 1 Pasuruan. Kita akan mengupas tuntas tentang MAN 1 Pasuruan mulai awal berdiri sampai saat ini, yang alhamdulillah banyak prestasi-prestasi yang sudah sudah muncul, atau prestasi-prestasi yang saat ini sampai di tingkat internasional. Untuk itu pada beliau kami mohon untuk memperkenalkan siapa, kemudian apa saja yang sudah beliau laksanakan, program-program apa, sehingga MAN 1 Pasuruan saat ini menjadi salah satu MAN yang mungkin sudah diperhitungkan di dunia internasional terkait salah satunya adalah robotik. Ya. Monggo, Pak, diperkenalkan dulu. Terima kasih. Nama saya Nasruddin MSI, yang saat ini diberikan amanah untuk memimpin di MAN 1 Pasuruan sejak tahun 2022. Berbicara mengenai madrasah di Kabupaten Pasuruan, ya, MAN 1 Pasuruan itu dulu adalah filial dari MAN Kota Pasuruan. Kemudian pada tahun 1993 itu baru berdiri menjadi madrasah yang definitif dengan nama MAN Bangil. Kemudian pada tahun 2017 itu menjadi MAN 1 Pasuruan, sesuai nama kota, sesuai dengan nama kabupaten yang ada di Pasuruan. Nah, kemudian seiring dengan berjalan waktu, ya, madrasah itu harus bertransformasi untuk bisa bersaing pada dunia pendidikan, yaitu dengan sekolah, karena bagaimanapun juga secara geografis MAN 1 Pasuruan itu diapit oleh ada SMA Negeri Bangil yang sekarang menjadi SMA Negeri Taruna Madani Jatim. Ya. Kemudian di sebelahnya juga ada SMK Negeri Bangil. Nah, kemudian di sebelah barat juga ada SMK Negeri Beji, ya. Kemudian ada SMK Negeri Gempol. Nah, karena tuntutan dari masyarakat yang kita harus bersaing dengan mereka, maka madrasah sekali lagi harus bereformasi. Caranya harus bisa membuat suatu kepercayaan. Bagaimana masyarakat itu percaya bahwasanya madrasah itu memiliki keunggulan yang memang benar harus diakui. Baik, memang kalau unggulan soal agama secara religi pasti. Namun secara teknologi dan ilmu pengetahuan itu lambat laun harus kita kejar. Dan insya Allah sampai sekarang secara kualitas itu kita sudah bisa bersaing dengan sekolah yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk bidang akademik, apalagi untuk bidang non akademik. Ya, kita sudah bisa bersaing dengan mereka. Itu kira-kira gambarannya gitu. Tahun 2000 berapa Pak kemarin yang ada MAN IC itu ya. Ini kan sebenarnya sebuah tantangan. Ketika sebelum ada MAN IC kita bisa bersaing khususnya akademik dengan madrasah-madrasah sekitar, bahkan mungkin dengan sekolah. Nah, setelah ada MAN IC ada di Pasuruan, tentunya karena input dari MAN IC ini kan siswa yang berprestasi. Nah, bagaimana kiat Bapak untuk bersaing dengan khususnya MAN IC? Kalau sesama madrasah, sekali lagi saya tidak mengatakan itu bersaing. Tapi kita bersinergi, kita saling mensupport. Karena di bawah satu lembaga di Kementerian Agama. Contohnya saja, saya tidak menganggap itu sebagai saingan. Mengapa? Karena di MAN IC juga bisa mensupport di MAN 1. Ya. Sebagai contoh begini, contoh
di OSN. OSN itu Olimpiade Sains Nasional, itu rumahnya ada di Kemendikbud. Kita bisa bersinergi. Kita tidak menganggap itu saingan dengan madrasah. Man IC itu bukan saingan. Kerjasama, Pak. Bukan kerjasama. Yang penting bagaimana kita bersinergi. Kalau OSN itu bukan ada saingan, tetapi bagaimana kita masuk dalam passing grade nasional. Oh, iya, iya. Nah, siapapun, madrasah manapun yang bisa masuk pada passing grade nasional secara nilai, maka pasti dia akan maju ke babak selanjutnya. Iya. Dan itu sudah terbukti. Nah, memang di Kabupaten Pasuruan untuk madrasah sampai saat ini masih dipegang oleh Man IC, Man 1 dalam event-eventnya punyanya Dignas, ya. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan nanti pada event-event Kementerian Agama, contohnya di KSM, kita membuka ya. Untuk SMA yang di bawah Kemendikbud. SMA itu kita diajak ikut OSN kan. Ya. Iya. Kan tidak, kita diajak Iya. untuk bersaing. Jadi kita bukan saingan, ya. Kita adalah mitra, kita saling bersinergi, kita saling mensupport. Iya. Ya. Jadi bukan saingan. Ya. Ada sinergisitas antara madrasah. Ya. Menarik, Pak. Ketika saya membaca artikel-artikel di media sosial, media cetak maupun elektronik, muncul di situ ada Man 1 Pasuruan prestasi di bidang robotik. Ini yang menarik. Mungkin beberapa tahun terakhir kalau saya lihat ternyata di Man 1 Pasuruan itu robotiknya itu sampai ke internasional. Nah, pertanyaan saya, kiat-kiat yang Bapak kiat-kiat untuk menjadikan robotik salah satu prestasi di bidang non akademik itu apa saja? Ini dimulai harus dari PPDB. Yes. Seleksi masuk. Kita membuka ya seleksi masuk untuk jalur prestasi. Prestasi itu maksudnya bukan prestasi yang akademik saja, non akademik juga kita wadahi. Ya, non akademik juga kita wadahi. Nah, di sana juga ada misalkan dari madrasah atau SMP yang sudah membawa pada robotik, maka itu akan kita terima dengan menunjukkan sertifikat kejuaraan yang sudah diikuti. Nah, kemudian baru masuk sudah di madrasah, itu kita seleksi ulang. Artinya kita seleksi lagi sampai sejauh mana sih sebenarnya piagam yang dia miliki. Itu. Kemudian baru kita olah di sini bergabung dengan siswa-siswa yang lain, kemudian kita bina sehingga pembinanya pun itu juga harus qualified dulu. Ya. Karena kita kerjasama dengan ITS, kita konsultasinya juga dengan ITS. Ya. Kemudian mulailah pada sebenarnya tahun 2018 kita mulai. Di sana ada MRC, kita secara kuda hitam masuk juara 1. Nah, the best point waktu itu. Kemudian 1 minggu setelahnya itu diundang di Metro TV, kita masuk juara 2. Kemudian tahun 2019 kita ke Jepang mencoba untuk go internasional pertama, membawa 2 siswa, alhamdulillah meraih medali emas dan perunggu 2020 dan seterusnya sampai sekarang. Dan alhamdulillah seiring dengan berjalan waktu, kita kemarin pada tahun 2023 tepatnya bulan Februari kita ikut Olimpiade Robotik Dunia yang ke-23 yang terletak di Thailand. Kita berhasil memperoleh medali perunggu. Nah, kemudian baru saja kita pada bulan Februari setelah itu ada di India. Di India kita the excellent, ya, excellent di sana meraih medali emas. Kemudian pada 1 minggu yang lalu, ya, kita penyisian di ASEAN, kita lolos untuk ke tingkat Asia yang insya Allah diselenggarakan di Korea pada bulan Agustus. Korea. Ya. Suka duga ketika anak-anak
mengikuti lomba-lomba tingkat internasional. Kalau nasional sudah wajar Pak ya. Iya, karena tingkatannya nasional. Yang internasional ini suka duka, mungkin ada tantangan atau hambatan ketika lembaga mengirim siswa pembina untuk ikut lomba di tingkat internasional. Suka dukanya banyak. Nah, kalau Banyak sukanya pas menang itu suka. Dukanya. Tapi dukanya pas tak di sana, pasti dibuat stres itu. Iya, iya. Apalagi pembimbingnya. Mohon maaf, pembimbing saya itu bukan background orang robotik, tapi dia mau belajar tentang robotik. Jurusan sejarah. Sejarah mau belajar robotik. Dia luar biasa. Pada saat di Olimpiade di Thailand itu memang kita pembimbingnya diambil alih langsung dari Jakarta. Kita hanya menjadi observer atau pendamping aja, itu diperkenankan, berbiaya sendiri. Nah ini kalau anaknya tidur di hotel, kita tidur di pinggirnya hotel. Ini dukanya. Nah kalau sudah seperti itu, maka ya kita makan cari seadanya, makan di nginap di homestay. Ya. Kalau yang lain pesertanya diangkut mau ke venue itu ada dijemput, pulang diantar. Kalau kita naik sepeda motor dengan rental. Nah, ini yang luar biasa, tapi ini menjadi pengalaman yang menarik. Nah, suatu saat nanti kalau misalkan ada seperti itu ya kita harus menyiapkan. Menyiapkan artinya siap mental. Nah, fisik, mental, karena tidak akan sama fasilitas yang diberikan mereka kepada peserta dan kita sebagai pendamping tapi di luar. Karena kalau sudah mewakili negara itu kita, pendamping kita itu belum punya lisensi khusus untuk bisa mendampingi ke internasional. Jadi masih ada dari Jakarta, dari perguruan tinggi itu. Ada khusus itu. Karena mewakili nama negara. Gitu. Memang yang menarik kalau saya lihat itu robotiknya MAN 1, Pak. Ini menarik sekali. Di media-media itu banyak yang memberitakan tentang robotik MAN 1. Mungkin yang terakhir Pak, pesan kesan untuk madrasah khususnya, karena kita ada di lembaga madrasah, agar madrasah itu bisa bersaing dengan sekolah, baik di bidang akademik maupun non akademik. Khususnya MAN 1, kalau saya lihat MAN 1 itu prestasi di bidang non akademik begitu banyak. Jadi pesan atau kesan untuk madrasah-madrasah yang lain agar bisa maju khususnya di bidang akademik maupun non akademik. Ya, begini. Sekarang kita harus bisa melihat lingkungan sekitar. Kebutuhan masyarakat itu apa sih sebenarnya? Apa ekspektasi masyarakat kepada madrasah? Apa yang diharapkan madrasah itu harus bisa bersinergi dengan masyarakat. Secara keilmuan, secara ilmu itu memang 2-3 tahun ke belakang MAN 1 Pasuruan itu sudah alhamdulillah sudah bisa bersaing dengan sekolah. Itu ditunjukkan dari jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri yang umum. Itu untuk SNBP kita bisa bersaing untuk dengan sekolah. Nah, kiat-kiatnya agar sekolah atau madrasah khususnya MAN 1 Pasuruan ini bisa dipercaya masyarakat, satu harus menjaga amanah. Amanah dari masyarakat saat penerimaan siswa baru. Nah, saat penerimaan rapot itu kita laporkan kondisi madrasah seperti apa. Nah, kita terbuka kepada masyarakat. Kemudian di internal madrasah kita juga harus banyak belajar, harus banyak melihat lingkungan, bahwasanya apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa. Ya. Contohnya, apakah itu keterampilan, ataukah itu melanjutkan ke perguruan tinggi, itu yang harus kita wadahi. Nah, sebagai statement akhir,
saya berharap ya, keberadaan madrasah itu akan menjadikan lembaga pendidikan yang berimbang dengan sekolah. Kalau perlu, itu madrasah harus ada di atasnya, levelnya harus ada di atas. Baik itu secara akademik maupun non-akademik. Ini yang lambat laun harus kita pacu sehingga kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Saya yakin seiring dengan pertambahan dan perkembangan Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan, kedepannya masyarakat akan lebih percaya kepada Man 1 Pasuruan. Hal ini ditunjukkan oleh PPDB, antusiasnya cukup besar, dan sekarang kita sudah menutup close untuk PPDB itu dengan jumlah pendaftar yang melebihi kuota dan kita tidak bisa terima semuanya. Itu adalah bukti bahwa masyarakat di lingkungan Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya itu sudah percaya pada madrasah. Dan ini menjadi PR kita semua untuk bisa meningkatkan mutu proses pembelajaran yang ada di madrasah. Mungkin itu. Intinya adalah membangun kepercayaan di masyarakat. Betul. Iya. Dengan satu bisa menunjukkan prestasi. Itu, Pak. Betul. Ya. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Haji Nasruddin, Kepala Man 1 Pasuruan. Mudah-mudahan apa yang kita dialogkan tadi membawa manfaat bagi kita semua, khususnya kemajuan di madrasah dan umumnya lembaga-lembaga yang ada di Kementerian Agama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.